bahwa skenario satu putaran atau prediksi atau narasi satu putaran untuk Prabowo Gibran misalnya gugur ya? makin jauh dari kenyataan. Kalau saya gugur lah. Gini, Amin masuk ke putaran kedua. Prediksinya bagaimana nih? Apakah akan memenangkan pertempuran atau seperti apa ini, Mas? Ini sudah pernah diprediksikan oleh Mas F. Saifullah Fatah. Iya. Bahwa Prabowo akan menjadi juara di putaran pertama. Oke. Tapi pemenangnya adalah runner up-nya. Oke. Gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, masih di Ummah YouTuber bersama dengan Mas Abdurrahman Mamun, Mas Aman, pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina. Apa kabarnya, Mas? Baik, sehat, itu yang paling penting. Amin, alhamdulillah. Harus bicara. Amin. Amin ya. Oke, Mas, ini debat Capres sudah digelar. Kemudian survei juga ditebar dan diprediksi ya, seperti Burhanuddin Muhtadi mengatakan yang akan lolos ke putaran kedua adalah Anies Baswedan dan Prabowo. Nah, kemudian saya juga ada dapat bocoran halus nih. Jadi fenomenanya begini. Prabowo sebetulnya dapat suara presentasi elektabilitasnya adalah 34. Kemudian Anies Baswedan itu 29%. Ganjar 23%. Ini survei tidak diumumkan ya? Nah, tidak diumumkan. Dan oleh lembaga surveinya apa juga diumumkan? Tidak diumumkan, ini rahasia. Karena ini hak paten ya, hak paten klien. Yang kedua, jadi ada kecenderungan bahwa 7% pemilihnya Ganjar, PDIP, bermigrasi ke Prabowo. Nah, menariknya bahwa 6-7% konstituen Prabowo itu berpindah ke Amin. Nah, sehingga analisa bahwa Anies melesat, Prabowo stagnan, Ganjar turun adalah sebuah fenomena terkini atau sebuah pola atau perilaku pemilih. Nah, kira-kira nih melihat data seperti ini bagaimana nih, Mas Aman nih? Pertama, data-data itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa peluang untuk satu putaran untuk Pilpres 2024 itu makin kecil. Oke, setuju saya itu. Kalau kita mau mengandaikan Pilpres ini satu putaran, selama pemilihan presiden langsung sejak 2004, 2009, 2014, 2019 tidak relevan karena hanya dua calon ya. Yang lebih dari dua calon itu kan Pilpres 2004 dan 2009. 2009 kita tahu Pak SBY memang menang satu putaran. Tapi pada waktu itu survei juga menunjukkan bahwa Pak SBY lebih dari 50%. Bahkan ada kalau tidak salah survei LSI DDJA waktu itu memprediksi bahwa Pak SBY akan menang 60% sebelum pemilu ya. Betul. Kalau itu pertama karena dia incumbent, ya kan. Kedua, dan kita tahu kekuatan politik hari itu memang Pak SBY tidak banyak mendapatkan waktu itu ada namanya koalisi Indonesia Bersatu ya kalau tidak salah, yang mengumpulkan banyak sekali anggota parlemen atau partai-partai politik berada di belakang Pak SBY, dan kinerjanya Pak SBY juga tidak buruk, sehingga prediksi bahwa akan menang satu putaran itu masuk akal dan terbukti satu putaran dengan 3 kandidat ya, Pak SBY, Bu Mega dan Pak JK 2009. Nah, tapi kalau pemilu 2024 ini akan dalam tanda kutip ya dipaksakan dibangun narasi bahwa akan terjadi satu putaran saja, itu rasanya sudah makin menipis kemungkinan itu dengan fenomena ini. Kemudian yang kedua, kita lihat misalnya survei Litbang Kompas yang banyak dibahas orang, bahwa Prabowo Subianto tetap menempati posisi pertama di survei itu, tetapi posisi kedua sudah beralih dari Ganjar menjadi Anies. Ini juga fenomena yang patut dibaca secara cermat dan serius. Meskipun angkanya kita tahu misalnya Prabowo jauh meninggalkan keduanya, Anies hanya mendapatkan 16,sekian %,
Ganjar 15,sekian%, tetapi fenomena bahwa Anies Baswedan yang selalu dalam survei itu di posisi ketiga, rupanya sudah mulai bergeser ke posisi kedua. Okay. Dari hal yang ketiga adalah bahwa debat perdana itu beberapa media, termasuk Litbang Kompas melalui Kompas TV, menyelenggarakan polling untuk debat. Jadi siapakah pemenang debat untuk debat pertama? Ternyata angkanya menarik karena Anies Baswedan menjadi pemenang dari debat. Berdasarkan polling itu ya. 37%. Kemudian Ganjar Pranowo menduduki posisi kedua, baru Prabowo menduduki posisi ketiga. Ini tentu hal-hal yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa skenario satu putaran atau prediksi atau narasi satu putaran untuk Prabowo Gibran misalnya gugur ya? Makin jauh dari kenyataan. Kalau saya gugur lah. Tadi catat tuh pada Suka TV 80%. Amin, Anies. Oh, di polling pada Suka TV. Debat pertama ya? Ini debat pertama. Pada Suka TV 8%. Dasar ini. Ya mungkin pemilih pada Suka TV sudah punya preferensi politik. Iya. Oke, lanjut Mas. Nah, itu jadi pertama itu bahwa peluang untuk satu putaran pada Pilpres 2024 rasa-rasanya makin jauh. Setuju saya. Terutama kalau mengandaikan Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Nah, kemudian ini yang menarik. Kalau situasi seperti itu, maka beberapa survei itu juga mengkonfirmasi bahwa pergeseran itu cukup signifikan. Misalnya, Profesor Burhanuddin Muhtadi di hari ketika dia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu politik di UIN Jakarta, itu juga menyampaikan bahwa peluang untuk lolos di keputaran kedua itu ada pada Prabowo dan Anies. Berapapun selisihnya ya. Iya, betul. Tetapi saya kira ini beralasan karena dan kemudian dikonfirmasi oleh survei Kompas dan dikuatkan lagi oleh polling debat Sehingga penting untuk melihat lebih cermat lagi bagaimana nanti debat kedua, ketiga, keempat. Di sisi lain masa kampanye masih kurang sekitar lebih 60 hari ke depan, dan tentu ini masih akan sangat menarik karena akan memberikan kejutan-kejutan saya kira mengenai angka-angka survei maupun angka-angka hasil polling debat gitu. Yang paling penting dalam konteks demokrasi, dalam hal ini dalam sisi komunikasi politik adalah selain soal angka-angka tadi, penting juga untuk dikomunikasikan kepada calon pemilih mengenai apa-apa saja yang akan menjadi janji politik dan itu akan dipenuhi kalau mereka memimpin Penting untuk dikomunikasikan melalui debat itu. Jangan hanya gimmick-gimmick, bahwa gimmick itu bisa mempengaruhi suara, karena terutama kita tahu ya generasi milenial, generasi Z ini generasi TikTok lah ya. Nah, ini kan kadang-kadang melihatnya ya cimi-cimi aja lah ya, tipis-tipis aja lah, nggak usah masuk terlalu serius lah gitu ya. Sehingga ini memang menjadi incaran beberapa bagi para kandidat juga menjadi incaran, tetapi jangan berhenti di situ karena kalau berhenti di situ itu ada bahayanya juga. Karena generasi Z ini kan juga mudi juga nih, ada umurnya nih, tren itu ada umurnya. Jangan-jangan pada saat decline, justru pada saat pencoblosan, itu bisa mati gaya tuh. Trending itu 24 jam lah. Nah, oleh karena itu penting untuk tetap memberikan narasi yang memadai pada visi misi yang memang secara rasional itu dibutuhkan oleh pemilih. Gini, Amin masuk ke putaran kedua. Prediksinya bagaimana nih? Apakah akan memenangkan pertempuran atau seperti apa ini, Mas? Ini kita bisa ngelihat latar belakang. Latar belakang itu latar belakang preferensi pemilih ya. Kalau kita lihat misalnya Ganjar Mahfud didukung oleh dua partai, tetapi yang signifikan satu partai sebenarnya, PDI Perjuangan. Sementara kita tahu P3 secara formal mendukung Ganjar Mahfud, tetapi secara tidak formal, bahkan setara setengah formal, itu sebagian mendeklarasikan mendukung Amin misalnya, Anies Baswedan dan Muhaimin misalnya, yang mengatasnamakan misalnya GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, itu jelas ke Amin. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada deklarasi KIB, kuning, hijau, biru. Kuning berarti bisa kuning yang tidak ikut rombongan perahunya.
itu ke Amin. Hijau dalam hal ini P3 yang tidak ikut rombongan kendaraannya yang mendukung ke Ganjar itu ke Amin juga. Biru PAN dalam hal ini para aktivis PAN yang tidak ikut rombongan perahunya ke Pak Prabowo ke Amin juga. Jadi, mungkin dari 6-7% itu kan ya. Ya, itu kita harus cek lagi. Tetapi secara latar belakang atau preferensi pilihan bagi calon pemilih ini mulai bisa dipetakan ya. Misalnya begini, Ganjar Pranowo barangkali hanya akan didukung oleh PDIP. Ya, setuju. Dan sebagian mungkin karena ada Pak Mahfud, ada katakanlah Kaukus Madura, Madura atau NU sebagian sebagian. Tapi saya katakan kalau Kaukus NU ini NU tidak akan terbelah, paling retak-retak dikit. Gitu ya. Kalau terbelah kan, kalau terretak tadi mungkin sebagian memang memilih Mahfud. Tetapi yang ke Prabowo Gibran kita tahu memang ketua umum partai dan secara formal partainya ada di Prabowo Gibran, tapi sebagiannya mungkin menyebar, terutama ke Amin nih. Nah, oleh karena itu, kalau suaranya Ganjar Mahfud, kita bisa prediksi melalui suara PDIP. Kemudian suaranya Prabowo Gibran, kita bisa prediksi itu suaranya Gerindra, ya. Dan sebagian suaranya partai-partai pendukung lain, Golkar, PAN, ya, Demokrat gitu ya, Demokrat sebagian juga. Kemudian yang menarik adalah preferensi calon pemilih Amin nih, Anies dan Muhaimin. Ini spektrumnya kan lebih luas, lebih lebar nih. Selain 3 partai pengusung ya, PKB, Nasdem dan PKS. Tapi kemungkinan di level bawah itu bisa bergerak tuh dari berbagai tempat tadi itu. Ada GPK dari P3, ada KIB dari 3 partai yang lain, dan spektrum latar belakang atau preferensi politik yang lain ya. Misalnya kalau dulu di 2019 kita mengenal misalnya kelompok Islam tradisionalis, Islam perkotaan, itu juga bisa menjadi penyokong Amin, sehingga potensinya masih akan berkembang. Itu tuh menarik untuk dilihat dalam debat-debat ke depan. Ya, artinya tadi gitu ya, ketika masuk ke putaran kedua, berarti potensi Amin ini akan memenangkan pertarungan, mengalahkan Prabowo. Kalau melihat dari pola yang pernah terjadi juga itu waktu Pilkada DKI ya. Waktu Pilkada DKI itu Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Ahok Jarot, itu kan menjadi bukan pemenang istilahnya, tapi juara satu waktu putaran pertama. Juara satu putaran pertama, juara keduanya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Juara ketiga waktu itu AHY dan Silvi. Nah, ternyata juara satu ini tidak bertahan ketika di final. Karena dikalahkan oleh Anies Baswedan yang menjadi juara 2 di putaran pertama. Dengan perhitungan bahwa pemenang ketiga yang tidak lolos putaran kedua suaranya ngeblok mendukung yang kalah, kira-kira gitu ya. Bukan yang kalah, yang juara 2. Nah, kalau logika itu dipakai, maka bisa saja terjadi Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini akan mengikuti pola yang sama. Meskipun katakanlah nanti Prabowo Gibran akan lolos di putaran kedua dengan angka yang signifikan, katakanlah 39 atau 40 sekian. Tapi bisa saja itu di putaran kedua berhenti di situ, karena yang katakanlah yang kalah dan tidak lolos ke putaran kedua tidak akan ngeblok ke yang juara 2, kira-kira gitu. Ke Amin itu ya. Ya ini menarik Mas itu ya. Jadi 39% katakan di putaran pertama, kemudian juga nanti masuk ke putaran kedua, bahwa suara Amin itu diprediksi ketika masuk itu akan memenangkan pertempuran, mengalahkan Prabowo. Ini menarik nih dari pola-pola yang dikatakan Mas Aman tadi. Jadi pertanyaannya kepada netizen, bagaimana menurut Anda? Setuju atau punya perspektif lain? Nah, oke Mas. Jadi saya pengen menegaskan lagi begini. Jadi kalau Amin masuk putaran kedua melawan Prabowo, kira-kira potensi yang lebih make sense memenangkan pertempuran itu Amin atau Prabowo? Ini sebenarnya sudah pernah dikatakan, diprediksikan oleh Mas Saifullah Fatah. Bahwa Prabowo akan menjadi juara di putaran pertama, tapi pemenangnya adalah runner up-nya. Gitu. Amin ya. Ya, kalau Amin yang maju maka Amin ya kan. Gitu kira-kira. Menarik pemirsa pada Suara TV, kita tunggu bahwa debat masih ada 4 kloter ya.
Nah, bagaimana debat ini akan mempengaruhi terhadap persepsi masyarakat dan terhadap elektabilitas. Saya meyakini, pada suka juga meyakini bahwa perdebatan capres-cawapres akan mempengaruhi suara dan akan mempengaruhi elektabilitas. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Tulis di sini. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.